Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, yo, we will back to learn about instruction in tiap portal. Jadi kita akan belajar instruksi yang ada tiap portal. Seperti biasa ini sudah saya buka untuk file tiap portalnya. Bagi teman-teman yang baru masuk ke channel saya, silakan untuk menambahkan device di, kalau teman-teman baru buka tiap portal akan tampil seperti ini. Kemudian klik di pojok kiri bawah. Di sini ada portal view. Setelah itu akan muncul jendela baru. Nanti ini belum keluar. Jika mau masuk ke sini, klik device and network. Setelah itu akan muncul hardware katalog. Dan di sebelah kanan ini ada banyak pilihan controller, ini PLC, HMI, PC system, dan seterusnya seperti itu. Oke, untuk pada pertemuan kali ini kita akan membahas instruksi lagi, atau kita belajar instruksi yang ada di tiap portal. Sekarang kita akan membahas instruksi yaitu calculate, atau ya untuk kalkulasi gitu, bukan kalkulator ya. Ya bisa dibilang sistemnya seperti kalkulator, tapi ini sudah di-define sedemikian rupa oleh Siemens. Defaultnya seperti ini. Jadi dia kan ini ada input 1, input 2, kemudian ada out. Untuk input ini bisa ditambah. Di sini ada tanda bintang kuning ini, bisa teman-teman klik. Nah, ini untuk insert input, maka akan keluar input 1, input 2, input 3. Jika diklik lagi akan keluar input 4 dan seterusnya kayak gitu. Untuk limitnya saya belum cari tahu ada berapa kayak gitu. Terus di sini ada tanda tanya. Ketika teman-teman klik di sini ada data tipe yang bisa teman-teman gunakan pada instruksi calculate ini seperti itu. Untuk contoh sekarang kita akan menggunakan data integer kayak gitu ya. Data bilangan bulat. Kemudian contohnya kita input 1, misalkan input 1 kita isi angka 7. Nomor saya mati. Misalkan ini 7 5 4 3. Terus di sini outputnya kita taruh di misalkan memori MW 100 seperti itu ya. Terus ini akan untuk inputannya kita kasih alamat M0.0. Kita ini sudah saya define sebagai tombol 1. Kemudian MW100 ini kita define tuh artinya memberi nama gitulah. Kita beri nama yaitu hasil calculate seperti ini. Nah, kemudian ini kan edit calculate instruction. Jadi kita bisa, kalau teman-teman misalkan biasanya kan kayak ada semacam instruksi add, div, atau mul kayak gitu ya, penambahan, pembagian, atau perkurangan gitu kan ada satu. Misalkan ini 7 kali 5, kemudian di add, kemudian baru ntar hasilnya di mul sama misalkan 4 kayak gitu kan, instruksinya satu-satu. Untuk instruksi calculate ini kita bisa langsung mengolah keempat data ini dalam satu instruksi seperti itu. Kita praktekkan deh. Ini kita pakai contoh yang example ini. Kita buka kurung, kemudian ketik saja in 1, kemudian plus, setelah itu in 2, tutup kurung, setelah itu dikali, kemudian buka kurung, in, kita pakai in 3 ya, in 3 dikurangi, buka, lanjut lagi, in 4, tutup kurung. Nah, seperti ini. Jadi ketika tombol 1 ditekan ini, maka calculate ini akan beroperasi sesuai dengan yang kita ketik tadi. Jadi nanti 7 ditambah 5, kemudian dikali dengan hasil in 3 dikurangi in 4 seperti itu. Kita simulasikan. Kita online, kemudian kita download. Jadi sederhananya calculate ini bisa seperti fungsi aritmatika gitu ya. Kalau
teman-teman misalkan ini pattern atau modelnya sama, bisa daripada menggunakan add kemudian mul ada sub gitu kan, lebih baik menggunakan calculate biar lebih simpel. Satu instruction udah apa bisa mendapatkan hasil seperti itu, lebih simpel, menghemat banyak tempat. Nah ini kan hasilnya masih 0 nih, ketika kita tekan tombolnya, nyangkut lagi. Nah hasilnya 12. Di sini 7 ditambah 5 hasilnya 12. Di sini 4 dikurangi 3 1. Jadi 12 kali 1 hasilnya 12. Misalkan ini kita ganti modify display format, nggak bisa. Karena dia bukan memori. Misalkan ini kita ganti misalkan 6. Kita download lagi. Yes. Nah 36 ya, karena 12 dikali 6 kurangi 3 kan 3. 12 kali 3 itu 36 kayak gitu. Ini kan ada 4 inputan nih Mas, seumpama saya hanya menggunakan 2 inputan saja, gimana, bisa nggak? Sangat bisa. Misalkan yang kita pakai ini aja kayak gini, kita download. Nah dia hasilnya 12. Ini kita matikan dulu. Nah ketika tombol 1 kita tekan, dan maka hasilnya 12. Misalkan kita gunakan kan ini kan yang digunakan kan input 1 dan input 2. Misalkan kita gunakan input 1 dan input 4 Mas, bisa nggak? Bisa. Kita coba lagi. Misalkan input 3 dikali input 2, ini juga bisa. Kita download lagi. Nah ketika ini kan masih 12 nih hasil yang terakhir tadi. Jadi kan in 3 dikali in 2 berarti 5 kali 6 hasilnya pasti 30. Nah seperti itu. Jadi calculate ini bisa ya kayak kalkulator gitu, tergantung apa teman-teman mengisi di out instructionnya ini isinya apa aja kayak gitu. Dan inputnya ini bukan hanya angka gini ya, bisa juga memori kayak gini. Jadi kita sedikit bermain logika nih. Misalkan 7 kali 5 kan 35. 7 kali 5 35. Bentar, saya buat soal dulu. 7 kali 5 35 hasilnya 7. Atau kayak gini, misalkan saya jadi bingung ya, 7 kali in 1 dikali in 1 dikali in 2 ditambah saya mau mencontohkan ini, sorry. Kan ini in 1 kan hasilnya 7. Nilainya 7, in 2 nilainya 5, in 3 nilainya 6. Ini in 4 ini bisa kita isi data, misalkan datanya kita pakai yang hasil calculate ini. Nanti bisa kita masukkan dalam arithmetica instructionnya ini. Misalkan in 1 dikali in 2, kita kasih kurung ya, kemudian dikurangi in 4, pasti hasilnya 0. Jadi selain pakai angka-angka kita juga bisa memakai memori kayak gitu. 30 7 kali 5 35, hasilnya kan ntar 35 dibuat ngurangi ini. Datanya keter. 7 kali 5 dikurangi
pin 4. Nah, kita pakai Patrick biar kelihatan. Kalau gini kan soalnya kan dia cyclic PLC gitu kan, jadi 7 kali 5 kemudian dikurangi ini, kemudian dikurangi lagi, kurangi lagi, jadi dia menghitung terus kayak gini. Ini dibuktikan dengan datanya berubah-ubah kayak gitu. Misalkan kita kasih Patrick M1.0 sorry ketutup. Nah, ini kita putus dulu, kemudian ini kita modif atau kita reset ke value 0 dulu. Nah, ketika ini kita tekan, nah, ketika kita tekan lagi hasilnya 0 kayak gitu. Yang ini semula 0 kan, 7 kali 5 dikurangi 0 kan hasilnya 35. Terus 7 kali 5 35, di sini sudah ada 35 kurangi 35 hasilnya 0 kayak gitu. Tergantung teman-teman mau memanfaatkan seperti apa kayak gitu. Oke, mungkin itu penjelasan saya tentang calculate. Semoga teman-teman paham dan semakin pintar setelah menonton video saya. Jangan bosan-bosan untuk belajar. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.